terima kasih kepada jemaat MDC Jogja. Pada kesempatan ini saya yang kali kedua untuk menyampaikan atau berbagi berkat di MDC Jogja. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa semenjak manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia, kita ini diberi oleh Tuhan sesuatu hal yang sangat baik. Kenapa saya sampaikan sangat baik? Karena kita ini diciptakan makhluk menjadi salah satu ciptaan Tuhan, suatu makhluk yang sangat istimewa. Karena kita ini dibekali atau diberi yang namanya dengan akal, diberi juga dengan yang namanya hati, diberi juga dengan pikiran-pikiran, sehingga dari semua ini yang diberi oleh Allah kepada kita akan menjadi manusia-manusia yang bijaksana. Tentunya dengan ini semua juga manusia diberikan suatu kebebasan dengan apa yang diberi tadi, akal, budi, hati, dan pikiran ini, untuk kita bisa memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan. Inilah yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang bijaksana. Nah, dari semua ini kita diberikan kebebasan untuk punya pertimbangan-pertimbangan. Ya, sebagai contoh dari pertimbangan-pertimbangan ini, semenjak manusia diciptakan dengan nama manusia yang diberi nama dengan Adam. Pada saat di Taman Eden, Adam ini diberi petunjuk, diberi perintah, diberi arahan. Salah satunya adalah jangan menyentuh atau jangan memakan buah pengetahuan. Tetapi yang namanya manusia yang diberi oleh Allah tadi, pikiran, hati, akal, budi, dan juga diberi kebebasan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi karena ada suatu pengaruh dari pihak lain, maka Adam mengambil keputusan memakan. Dari memakan itu kita tahu semua di dalam firman Tuhan, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Inilah pertimbangan-pertimbangan yang diambil yang namanya manusia, sehingga ada suatu efek atau risiko yang harus kita terima. Kemudian juga dalam cerita Alkitab yang lain selain Adam, yaitu Nabi Nuh yang saya ambil contoh. Nabi Nuh itu ada petunjuk atau arahan dari Allah untuk menyiapkan bahtera. Mungkin di dalam pikirannya Nuh pada saat itu yang berkecamuk itu pasti, ini buat apa bahtera ini? Terus pada saat itu juga pasti Nuh juga berpikir, bahtera ini bentuknya kayak apa? Tetapi dengan firman yang diberikan Allah kepada Nuh, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang positif, maka Nuh membuat bahtera tersebut. Dengan pertimbangan, keputusan, maka bahtera itu dibuat. Walaupun pada saat membuat kita tahu juga di dalam firman Tuhan diceritakan bahwa Nabi Nuh itu mendapat cercaan, caci maki, komentar-komentar yang negatif, katanya dia gila, katanya dia begini begitu. Tetapi karena Nuh mempunyai pertimbangan bahwa yang memberikan perintah itu adalah Allah, lanjut terus. Buat biar aja orang bercerita apa, saya akan berbagi. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu contoh dari tokoh Alkitab ya, yang bisa kita ketahui. Mungkin kalau kita baca di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani. Bapak Ibu, setelah tadi kita melihat atau kita sedikit
sedikit mencari garis besar tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kita lihat di Perjanjian Baru yaitu tentang Yesus. Yesus pada saat melayani dengan ajaran-ajaran yang disampaikan, dengan yang dilakukan Yesus itu sendiri, itu banyak murid-murid atau orang-orang yang melihat, akhirnya dia mengikuti Yesus. Mungkin pada saat Yesus memberikan ajaran, Yesus melakukan sesuatu yang bersifat mujizat atau yang mungkin mereka ajaib, sehingga mereka terkesima, heran dari apa yang dia lihat, itulah tertarik, sehingga mereka mengikut Yesus. Dan akhirnya juga dari orang-orang yang melihat itu banyak yang mengikut, akhirnya dia juga banyak yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, akhirnya dari apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, karena itu berupa suatu ajaran atau ajaran-ajaran, akhirnya mereka menerima ajaran Yesus. Dan juga apa yang dilakukan Yesus itu, banyak juga yang mengalami pertolongan-pertolongan apa yang Yesus lakukan. Sebagai contoh, ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang sakit lumpuh, berjalan. Bahkan di dalam Alkitab pun dituliskan bahwa peristiwa ini baru kita lihat. Peristiwa ini sungguh-sungguh ajaib. Akhirnya mereka tahu apa yang Yesus lakukan. Akhirnya Yesus banyak pengikut. Nah, dari apa yang dialami manusia pada zaman Yesus, yang dia lihat, yang dia tahu, bahkan dia mengalami sendiri, mungkin ini banyak orang yang melakukan pertimbangan-pertimbangan. Seperti tadi saya sampaikan di awal, pada saat Adam sudah dikasih petunjuk, karena dia ada pengaruh dari pihak lain, dia melakukan suatu pertimbangan-pertimbangan, akhirnya mengambil keputusan. Kemudian juga contoh tadi Nuh, ya, diberikan petunjuk-petunjuk oleh Tuhan untuk membuat bahtera dengan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya dia melakukan. Sama dengan orang-orang yang ada di sekitar Yesus tadi, yang melihat apa yang dilakukan Yesus, apa yang diajarkan itu, mereka juga melakukan pertimbangan-pertimbangan. Dari apa yang dia lihat, apa yang dilakukan Yesus, ada dua. Ternyata ada orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, otomatis dia akan ikut Yesus. Tetapi bagi orang yang ada juga orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya, pasti jawabannya, apa iya ya yang dilakukan Yesus itu? Jangan-jangan dia pesulap, jangan-jangan dia dukun, jangan-jangan, akhirnya banyak kata-kata ya, jangan-jangan. Hal itulah yang terjadi pada saat itu. Bahkan dari orang-orang yang tidak percaya tadi, ya seperti biasa kita, atau mungkin ada di lingkungan kita, di sekitar kita, yaitu ada bukti nggak ya? Yesus itu katanya anak Allah, buktinya apa? Yesus melakukan hal-hal yang ajaib itu, jangan-jangan banyak orang pintar kok. Dukun-dukun yang lain juga banyak, yang menyembuhkan juga banyak. Nah, ini hal-hal ini yang mereka pertanyakan orang-orang yang ada di sekitar Yesus, yang melihat apa yang dilakukan Yesus. Dan yang paling ekstrim Bapak Ibu, dari orang yang tidak percaya tadi itu, bahkan ada yang mundur. Ini nggak jelas ini. Aku nggak percaya. Banyak yang lain, alasan-alasan yang dia sampaikan. Nah, ada hal-hal yang membuat manusia
di sekitar Yesus yang pada saat Yesus itu melayani tadi. Mereka melihat ada orang yang sembuh. Padahal orang itu sakit sudah dari kecil, dari lahir. Lumpuh berjalan, buta melihat. Bahkan Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Mereka terheran-heran. Ini sesuatu hal yang ajaib yang menurut mereka, sehingga mereka melakukan pemikiran-pemikiran, pertimbangan-pertimbangan. Dari apa yang dilakukan Yesus, seperti itu tadi, menjadi orang akan tambah berpikir-pikir dan melakukan pertimbangan, melakukan pengkajian mungkin. Ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ragu-ragu. Dan pada pagi hari ini, tema yang saya sampaikan judulnya adalah jangan ragu, percaya saja. Nah, ini apa yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, mungkin menyambung dengan apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Alfon, just believe, percaya saja. Kalau saya hanya subnya saja, yaitu jangan ragu-ragu. Bapak Ibu, mari kita buka di firman Tuhan kita di Yohanes 6. Ini yang firman bisa membuat kita mantap, ya, supaya kita tidak ragu-ragu. Di Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 30. Di Yohanes 6 ayat 23, ulangi 25 sampai dengan 30. Di situ perikopnya berjudul Roti Hidup. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saya cukupkan dulu segini, nanti akan saya sambung. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman Yesus itu terjadi seperti apa yang saya ceritakan tadi di awal. Yesus sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, yang mujizat-mujizat terjadi, tetapi mereka masih berpikir, mereka masih goyah, mereka masih tidak percaya. Kalau kita lihat di Alkitab sebelumnya itu, di pasal-pasal sebelumnya, ini banyak sekali diceritakan apa yang sudah dilakukan Yesus. Tentang Yesus menyembuhkan, Yesus memberi makan 5.000 orang, dan sebagainya. Ternyata mereka melihatnya hanya secara fisik atau secara jasmani. Itu pun juga tidak jauh dari kita yang hidup di era sekarang. Kita ini kadang-kadang juga terhadap apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, kita kadang-kadang masih ragu-ragu. Kalau boleh saya contohkan,
fenomena sekarang Bapak Ibu kalau coba dibuka di internet, di YouTube, ya, saya kalau sudah buka di YouTube itu saya paling jengkel kalau ketemu dengan menghujat Yesus. Ya. Pernah saya suatu ketika setel buka di YouTube, itu ada seorang pendeta, mantan pendeta atau mantan hamba Tuhan, atau hamba Tuhan yang murtad menjadi seorang ustaz. Itu menghujat Yesus itu, waduh, itu kalau kita dengar rasanya hati pikiran itu rasanya panas di saya. Bahkan ada juga begitu diklik lagi dicari itu ada seorang biarawati atau suster yang dia jadi ustazah. Kalau kita perhatikan dia bercerita begitu diklik itu judulnya ternyata dia itu kecewa. Yang saya cerita itu misalnya seorang pendeta yang akhirnya jadi ustadz, dia kayaknya kecewa sekali terhadap yang namanya kekristenan, sehingga dia pindah. Tapi begitu dia pindah atau dia mundur dari Tuhan, dia ceritanya itu hujatan-hujatan, isinya khotbah itu menjelek-jelekkan, aduh rasanya miris. Begitu juga seorang biarawati atau suster yang kalau kita lihat di situ, dia itu dulu seorang anak kaya, seorang Katolik pada saat itu. Dia karena orang tuanya kaya, supaya mungkin orang tuanya itu bagus juga, supaya anaknya itu hidup terarah, ya, disiplin dan sebagainya, dimasukkan ke sekolah suster. Tentunya dengan harapan begitu dia lulus akan menjadi seorang perempuan yang baik-baik. Ternyata dia di dalam hatinya pemberontak dari apa yang diajarkan pada saat dia sekolah, katakanlah sekolah suster itu tadi. Dia tidak terima karena nggak tahu apa alasannya. Ini adalah suatu kecewa. Nah akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Nah itulah yang kadang-kadang terjadi. Bahkan ada juga orang yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu hanya ditegur oleh pekerja gereja, oleh Bapak Gembala ataupun Ketua Sinode begitu, hanya ditegur saja mundur. Saya yakin dan percaya kalaupun Bapak Gembala atau Ketua Sinode atau pekerja gereja misalnya menegur, itu adalah sesuatu hal yang tentunya sudah dipertimbangkan, apalagi tentang keputusan. Melayani Tuhan itu tidak bisa dengan aku kepingin, tidak. Melayani Tuhan itu harus dengan pernyataan kuasa Roh. Dan kalau sudah mengambil keputusan, kita juga harus berkomitmen untuk menjaga keputusan. Tidak bisa aku kepingin. Ada di sinode kita NBC, saya itu pindah-pindah gereja tapi pindah-pindah di NBC, hanya pindah kota saja. Pada saat saya menerima mengabdikan, bukan mengabdikan ya, mengambil keputusan untuk berjemaat di NBC, yaitu pertama kali di Cimahi. Di Cimahi, saya melihat ada seorang pelayan Tuhan di situ luar biasanya, sampai orang gereja lain itu kenal sama dia. Suatu ketika karena dia ada sesuatu hal yang bersifat tidak keputusan, ditegur, kesu, marah, mundur, akhirnya dia pindah gereja. Bahkan sampai sekarang hilang, nggak tahu kemana. Padahal dulu itu kalau gereja MDC sedang acara tingkat gabungan dengan gereja-gereja lain, dia menjadi BL yang paling depan. Tapi sekarang dia hilang, hanya gara-gara karena dia mungkin melakukan hal yang tidak keputusan tadi, sudah ditegur, dia malah pergi. Demikian juga begitu saya di Magelang, ada juga pelayan musik ya yang melakukan hal-hal tidak kudus, ditegur sama hambanya Pak Anton, mundur.
pindah gereja. Nanti pindah gereja dia menceritakan, wah MJC itu pendetanya galak-galak, wah MJC itu pendetanya ini itu. Ya kebetulan teman-teman saya juga dari gereja-gereja lain, ya karena tahu saya ada di MJC Magelang, mereka pada cerita atau bertanya, Pak itu si A itu kok pindah di gereja ini, betul apa? Gini. Nah itu. Itu juga terjadi pada zaman Yesus. Sudah tahu melihat bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang bersifat ya keilahian, ya, apa yang menjadi kuasa Allah ada di dalam diri Yesus. Dia pun masih melakukan pertimbangan. Akhirnya ragu-ragu. Begitu ragu-ragu, ya, begitu ada pengaruh atau misalnya ditegur, nah, sudah itu tadi ya mundur, marah, meninggalkan Yesus. Bahkan juga ada yang gara-gara jodoh meninggalkan Yesus. Ada teman saya juga semasa waktu pendidikan di April dulu itu, dia itu ketuanya atau seksi rohani Protestan. Dia rajin sekali, rajin. Tapi begitu ketemu sama saya, kok dia sudah sholat. Bingung saya. Dulu kamu kan mengkoordinir kita ini untuk kebaktian, hari Minggu ke gereja, ada Paskah, ada Natal. Kenapa kamu sekarang sholat? Senyum-senyum aja dia. Nah, hal seperti itulah yang membuat kita ini meninggalkan Tuhan. Dari semua fenomena itu, Bapak Ibu, yang bisa saya ceritakan tadi, bahkan mereka malah menghujat Yesus dengan berbagai alasan, ya. Kalau kita lihat tadi itu contoh-contoh di YouTube itu katanya kok Tuhan kok beranak. Hanya gara-gara di dalam Alkitab itu tertulis, ya, Yesus anak Allah. Maksud Allah beranak, ibunya siapa? Ya, dia karena hanya membaca secuplik kalimat di situ, tentang bagaimana sejarahnya Yesus itu kok kenapa disebut anak Allah. Dia tidak membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Coba kalau dia baca Kejadian sampai Wahyu, pasti dia akan ikut Yesus. Bahkan juga kalau kita lihat di Facebook itu, orang Kristen makanya yang barang-barang. Itu juga yang dia bawa. Karena dia lihat di Perjanjian Lama memang ada tertulis seperti itu. Tapi begitu berjalannya waktu, pada saat Perjanjian Baru, setelah Yesus atau zaman Yesus melayani, Yesus menyatakan bahwa semua makanan boleh dikatakan, tapi jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur. Karena semua itu sudah ditanggung Yesus. Bahkan ada yang mengatakan, ya ini tadi yang saya cerita tadi, seorang pendeta yang sudah ngotak menjadi seorang ustaz itu, kalau dia khotbah itu, kalau dia cerita berceramah itu, orang Kristen kok tahu ya bahwa Yesus itu face-nya gambarnya itu brewokan dan sebagainya. Padahal zaman Yesus itu nggak ada tukang foto. Kok bisa Yesus itu gambarnya seperti itu? Nah, kata-kata itu juga hanya diucapkan mereka. Karena mereka tidak karena ada pertimbangan itu. Nanti saya akan sampai ke situ. Nah, dari hujatan-hujatan ini, mari kita sebagai pengikut Yesus jangan ragu-ragu. Siapa atau apa yang membuat diri kita supaya tidak ragu-ragu? Maka rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Ahok saja itu, dia kalau ngomong keras terhadap hal-hal yang bersifat kira-kira tidak benar, dia keras. Dia keras. Tapi kalau sesuai aturan, dia diam. Karena sudah sesuai dengan jalurnya. Bahkan dia menyatakan, bagiku kematian adalah suatu keberuntungan. Karena dia percaya, apabila dia mati karena menegakkan suatu kebenaran, upahnya masuk surga. Dia tidak takut ancaman-ancaman itu. Bahkan dia menyatakan juga, kenapa dia imannya sebegitu kuat,
dia membaca Alkitab itu 20 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Bolak-balik entek baca lagi dari depan, habis baca lagi dari depan, sampai 20 kali. Saya 2014 Bapak Ibu mempunyai komitmen ingin baca Alkitab. Ceritanya mau saya coba dari Kejadian sampai Wahyu itu selesai enggak? Ternyata enggak. Ini yang tanda merah ini baru separuh ini. Kejadian saya baca sampai dengan tanda merah ini. Ini padahal sudah bulan November, besok Desember. Gak kejar saya akan menyelesaikan 2014. Kok bisa? Saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Ya mungkin karena pekerjaan dan sebagainya, mungkin kecapean kita ceritanya Tuhan. Pokoknya saya setiap pagi ingin komitmen membaca firman Tuhan saat itu. Atau begitu bangun jam 6, ya kan? Kita sudah dibangunin istri kadang-kadang jam 5 bangun. Nanti dulu lah. Itulah sifat-sifat kita yang kadang-kadang harus ditaklukkan. Akhirnya Bapak Ibu 2014 kayaknya belum tuntas ini, tapi tetap saya lanjutkan. Walaupun 2014 nggak selesai, tetap saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu, mari kita sebagai pengikut Yesus jangan ragu. Kenapa kita harus percaya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yang akan menguatkan kita adalah percayalah bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu menjadi satu dengan Allah. Barang siapa melihat aku akan melihat Dia yang mengutus aku. Dan Yesus itu datangnya dari surga. Di dalam setiap yang dilakukan Yesus, bila itu dilakukan oleh manusia, tidak akan bisa. Kalau ada orang yang pada saat itu Yesus melihat Yesus melakukan suatu mukjizat, dia pasti akan membandingkannya dengan dukun, akan membandingkan dengan orang pintar. Tetapi dari orang pintar itu, begitu ketemu apa yang dilakukan Yesus yang luar biasa, dia pasti akan, ya katakanlah, gugur. Ya. Sebagai contoh misalnya, orang sakit disembuhkan oleh Yesus, dia akan membandingkan, dukun aja atau orang pintar aja bisa. Mungkin dengan ramuan-ramuan yang dia buat diminumkan orang sakit bisa. Tetapi begitu ketemu sama dengan seorang pasien yang sakit pendarahan 12 tahun, yang katanya dokter atau dukun itu memberikan kesembuhan, sampai harta orang yang sakit pendarahan 12 tahun itu habis dengan hanya menjamah jubah Yesus sembuh. Jadi pengertian orang Yesus disamakan dengan seorang dukun. Ternyata lebih sakti Yesus. Jadi kita harus bangga bahwa Yesus itu adalah Allah yang bisa menyembuhkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan ini Allah itu adalah Allah yang bisa, atau yang sering disebut di firman Tuhan adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah mempunyai peran 3, ya, sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan inilah yang kadang-kadang menjadikan orang di luar sana itu katanya Tuhannya Tuhan Kristen kok 3. Ini juga menjadi hujatan-hujatan Bapak Ibu orang-orang yang belum percaya Yesus. Tapi di sini adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini peran Allah. Ini kalau bisa saya jelaskan secara bisa mempermudah adalah ini bisa bercerita atau melambangkan tentang dimensi waktu pada saat peran Allah itu bekerja. Yesus pada zaman perjanjian lama, Allah itu setelah menciptakan manusia, ya,
kemudian jatuh dalam dosa yang sebegitu luar biasa atau parahnya, ya, Allah terputus pada saat akan berkomunikasi dengan ciptaannya, yaitu dosa. Nah, untuk bisa supaya berkomunikasi dengan manusia-manusia yang dikasihinya, Allah melalui para nabi-nabi. Nabi-nabinya, bahkan karena Allah begitu mengasihi manusia sampai di dalam firman Tuhan dikatakan Dia siap atau Dia mau disebut sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya. Kemudian Yesus sebagai Tuhan Allah sebagai putra, setelah zaman perjanjian baru kemudian dengan terlahirnya Yesus, karena sungguh besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya bisa Allah itu langsung bersatu dengan manusia. Maka Allah mengutus sesosok Yesus yang berwujud manusia. Karena di situ pada saat Yesus lahir atau pada saat Yesus ada, itu tidak bisa Bapak Ibu serta-merta kayak orang main sulatan. Simsalabim keluarlah nama Yesus, jreng keluarlah Yesus itu untuk bekerja dengan atau menyelamatkan manusia. Tetapi karena yang dijamah itu atau yang dijangkau itu manusia, supaya manusia itu ada bisa bersatu dengan manusia, supaya manusia itu ada dengan suatu proses yang namanya kelahiran, maka Yesus itu dilahirkan sebagai wujud seorang manusia. Nah, status supaya Yesus ini dikenal oleh manusia, maka Yesus di dalam Lukas 3, di dalam Lukas 3, di mana Yesus mempunyai status bahwa sebagai anak Allah, yaitu pada saat Yesus dibaptis. Lukas 3 ayat 22, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Dan turunlah Roh Kudus dalam rumah burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini Bapak Ibu status yang disandang oleh Yesus pada saat menjadi manusia, bahwa dia adalah anak atau putra Allah. Dengan berjalannya waktu, dengan perjalanan pelayanannya Yesus, ya, kemudian Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit, kemudian naik ke surga. Tetapi sebelum Yesus mati di kayu salib, sudah menyampaikan, kamu tidak akan, pada saat saya kembali ke surga, kamu tidak akan sendiri. Kamu akan diberi pendamping, yaitu yang namanya Roh Penghibur atau Roh Kudus. Kemudian dengan Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga, maka turunlah Roh Kudus menyertai mereka. Termasuk kita sekarang ini yang hidup di era sekarang, walaupun kita tidak hidup di zaman Yesus, tetapi kita hidup di era di mana Roh Kudus itu menyertai kita. Pak, saya kan lahirnya tahun 2000-an, saya kan enggak lihat Yesus. Iya, betul. Kalau ingin melihat Yesus atau ingin tahu Yesus atau ingin kenal Yesus, baca firman. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita hidup di era sekarang itu kita disertai dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita di era sekarang ini
masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain terhadap Yesus, ya berarti diri kita ini Roh Kudus belum bekerja di dalam diri kita. Ada orang Kristen yang Kristennya itu Kristen keturunan. Maksudnya keturunan itulah dari mbah, ya, bapak ibu kita, kemudian diri kita, cucu kita, anak kita, itu Kristen-Kristen semua. Tetapi Kristennya Kristen yang bagaimana? Kalau Kristennya Kristen keturunan biasa-biasa atau yang menganggap bahwa kekristenan itu hal-hal yang penting, kalau hari Minggu ke gereja, kalau Natalan kita ikut Natalan, Paskah kita ikut Paskah. Tapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, yaitu kita jadi Kristen yang keturunan, yang rutinitas. Tetapi kalau kita Kristennya Kristen karena ada Roh Kudus, lain. Terus Pak, gimana dong kalau bisa saya mendapatkan Kristen yang luar biasa itu? Bapak Ibu, kalau di GKPB itu bagi jemaat yang berjemaat itu akan ditawari, akan dibimbing itu dengan namanya pemuritan. Pemuritan itu kalau kita sebut adalah dasar kekristenan, dan setelah dasar kekristenan selesai itu ada hidup berjemaat. Dulu saya adalah Kristen keturunan, Kristen rutinitas, setiap hari Minggu ke gereja. Pernah kalau boleh saya sedikit bersaksi, pada saat saya belum mengenal Yesus yang luar biasa itu, atau belum ikut DK pada dasar kekristenan, saya kalau ke gereja itu rutin, rajin saya. Begitu saya datang ke gereja, saya lihat gereja yang saya datang itu, wah jemaatnya itu kursinya di luar, ya, tidak di dalam gedung gereja, di luar nyusun kursi. Saya pikir begini, gereja di sini luar biasa, jemaatnya sampai berbuber-buber. Sampai ibadah itu saja di luar ruangan sampai tidak bisa melihat pendeta, hanya mendengar speaker pendeta bercerita atau berkhotbah, ya. Hanya sebatas itu. Itu saya datang tiap hari Minggu, rajin saya. Suatu ketika begitu saya masuk ke gereja itu, saya penasaran karena saya duduk di luar panas, ya, karena tidak ada teratak atau tidak ada tenda yang memayungi. Saya kepanasan, saya iseng-iseng masuk ke dalam, Bapak Ibu. Begitu masuk, nah, jadi ternyata kursi itu yang penuh hanya tengah ke belakang sampai di luar. Jadi yang tengah ke depan itu kosong belum. Saya pikir, tuh, ini kita kok menghadap Tuhan kok takut-takut, menghadap Tuhan kok tidak sungguh-sungguh. Ya. Ini ada gereja yang seperti ini. Coba lihat, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami gereja-gereja yang seperti itu, ada. Begitu saya berjalannya waktu, Bapak Ibu, MDC melaksanakan ada KKR, saya coba datang. Ternyata dengan saya ke situ ada penawaran untuk Bapak bisa bergabung ikut DKHB, saya ikut. Baru saya tersadar, oh ternyata saya ini kesimpulannya dulu Kristennya hanya Kristen keturunan. Bahkan ibu saya itu, ya, ibu saya itu sudah tua sebegitu, sudah punya anaknya sebesar begini, itu baru bertobat 2 tahun yang lalu, baru mengenal Yesus sungguh-sungguh itu. Saya cerita, ibu saya sudah tua, usianya 65 ya kalau nggak salah. Itu mengenal Yesus kalau saya hitung bisa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ibu saya itu rajin mengikuti persekutuan kaum wanita yang sepuh-sepuh, begitu lansia. Tetapi dia kemudian mulai berpikir, Tuhan, saya ini sudah tua, kira-kira saya ini nanti kalau mati masuk surga apa enggak? Ya itu mulai merasuki di pikiran ibu saya.
saya ini sudah rajin-rajin ke gereja, sudah ikut sudah Kristen. Ini kira-kira nanti kalau saya menikmati itu kira-kira masuk surga atau enggak? Kok saya ragu-ragu? Dengan berjalannya waktu ibu saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan ingin saya ahli penjama saya, tolong Tuhan tunjukkan. Suatu ketika Bapak Ibu, kebetulan Bapak saya sudah meninggal, di kamar ibu itu ada salib. Ibu saya berdoa seperti itu, tahu-tahu salib itu di bawahnya itu keluar sinar. Itu, ya, ibu saya nggak bisa melihat itu, ya, tapi hanya bisa ngangkat-ngangkat kepalanya itu ada jubah. Jadi ibu saya berdoa, Tuhan kalau ini memang Tuhan Yesus, jamah saya. Begitu Tuhan Yesus pada saat apa yang ibu saya lihat itu hanya tangan saja yang menjamah di kepalanya. Nah, setelah dijamah kepalanya itu ibu saya itu nangis. Begitu dia selesai nangis itu sudah nggak ada lagi. Jadi itu suatu bukti bahwa kalau memang kekristenan itu hanya keturunan bapak, ibu, nenek, ya, terus ke kita itu hanya Kristen biasa tanpa kuasa Roh Kudus yang menyertai kita akan mempunyai iman atau rohani yang biasa-biasa. Itu bahkan kita akan ragu. Bahkan itu kita akan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Bahkan pertimbangan-pertimbangan yang keluar itu akan sesuatu hal yang bersifat ekstrim. Sorry Tuhan, saya mundur. Maaf Tuhan, saya sudah ketemu jodoh saya. Karena saya mencari jodoh di gereja nggak pernah dapat. Ada yang seperti itu. Sorry Tuhan, saya sudah mengabdi sebagai pegawai negeri. Saya nggak pernah naik pangkat, nggak pernah naik jabatan. Tapi kalau saya masuk ke tempat yang lain, karir saya akan menanjak. Maaf Tuhan, saya ikut Tuhan kok nggak naik-naik karir saya, mundur saya. Itulah suatu keputusan ekstrim yang pasti akan terjadi kalau kita ragukan. Percaya saja. Firman juga mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang Kristen yang dipilih. Mari bagi yang mungkin belum menerima atau belum merasakan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, belum mempengaruhi kita, mari minta Roh Kudus supaya berperan di dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang di pasal 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Bapak Ibu, percaya itu bukan hanya tentang ada tanda-tanda atau bukan hanya apa yang ingin kita lihat secara kasat mata, tetapi perhatikanlah, kalau di dalam firman Tuhan, walaupun kita tidak hidup di zamannya Yesus pada saat itu melihat langsung, ya, terus kita percaya, tetapi kita hidup di era sekarang, generasi yang sekarang, ya, dengan membaca firman Tuhan ini yang bercerita bagaimana siapa Yesus, apa yang dia lakukan, kenapa kok Yesus disebut Allah, kenapa kok ada kuasa Roh Kudus, ya. Mari kita perhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jangan hanya mendengar, jangan hanya berdasarkan katanya. Boleh itu berada di dalam pikiran kita, melihat, mendengar, tapi percaya. Bapak Ibu, percaya terhadap apa yang sudah dilakukan Yesus dan yang diajarkan yang
yang sudah diajarkan Yesus dan apa yang sudah Yesus sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, mari kita minta peran Roh Kudus untuk bisa membimbing kita, untuk kita bisa percaya, termasuk dalam pelayanan, termasuk dalam hal-hal yang bersifat kerohanian. Kalau kita tidak ada campur tangan kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi Kristen yang biasa-biasa. Untuk itu kita jangan ragu-ragu, tetapi kita percaya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.